Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Oke, pada pertemuan minggu lalu kita telah belajar tentang parameter respons spektra, di mana di situ kita bisa menghitung nilai AS, SDS, SD1, TS, dan T0. Bahkan kita sudah membuat atau menggambar grafik respons spektra dari nilai-nilai parameter respons spektra tadi. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan periode jembatan. Periode getar struktur biasanya disimbolkan dengan huruf T besar. Nah, ini merupakan parameter yang sangat penting untuk diketahui dalam proses perancangan struktur bangunan tahan gempa. Kenapa periode getar struktur menjadi begitu sangat penting? Hal ini karena periode getar strukturlah yang akan menentukan besarnya beban atau gaya gempa yang akan diaplikasikan dalam perancangan struktur. Nah, jadi apa sih yang dimaksud periode getar? Nah, periode getar adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu putaran lengkap dari suatu getaran ketika terganggu dari posisi keseimbangan statis dan kembali ke posisi aslinya. Nah, periode getar ini juga biasanya disebut dengan periode getar alami. Nah, di mana istilah alami ini digunakan untuk menggambarkan setiap getaran ini disebabkan atau bergantung pada massa dan kekakuan yang bergetar secara bebas tanpa adanya gaya luar. Jadi, suatu periode getar alami ini tergantung pada massa dan kekakuan struktur. Oleh sebab itu, untuk menentukan periode alami jembatan atau T, rumusnya 2pi dikali akar W per G kali K. W ini adalah berat bangunan bawah jembatan, G adalah gravitasi bumi, sedangkan K adalah konstanta kekakuan. Nah, sebelum kita menghitung periode alami jembatan, kita hitung dahulu nilai W, berat bangunannya, dan nilai K-nya, konstanta kekakuan jembatan itu. K atau kekakuan pilar-pilar jembatan yang dinyatakan sebagai besarnya gaya horizontal yang diperlukan untuk menghasilkan suatu lendutan pada puncak pilar. Nah, nilai K ini ditentukan dengan menggunakan rumus 3 dikali E kali I per L pangkat 3. Nah, rumus ini dipakai hanya untuk jenis pilar cantilever, di mana dasar pilar terjepit dan puncak pilar bebas. Sedangkan untuk rumus yang kedua, 12 dikali E kali I dibagi L pangkat 3. Nah, ini untuk pilar monolit, di mana dasar dan puncak pilar terjepit. Nah, jadi kalau dia cantilever pakai rumus kekakuannya yang pertama 3 dikali E kali I per L pangkat 3. Sedangkan untuk pilar monolit yang dasar dan puncaknya terjepit menggunakan rumus 2 kali E kali I per L pangkat 3. E di sini adalah modulus elastisitas, I adalah momen inersia, sedangkan L adalah panjang atau tinggi pilar. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal menentukan kekakuan jembatan. Di sini diketahui suatu jembatan dengan 3 buah pilar beton berukuran 50 x 50 cm, terjepit monolit pada balok dan pondasi dengan tinggi pilar L sama dengan 8 meter, modulus elastisitas betonnya 200.000 kg per cm kuadrat. Nah, kita disuruh menentukan berapa kekakuan jembatan. Nah, karena di sini sudah diketahui bahwa tipe jembatannya adalah monolit pada balok dan pondasi, maka rumus kekakuan jembatan kita pakai rumus yang kedua. Kalau yang pertama kan tadi buat pilar cantilever, sedangkan yang kedua untuk pilar monolit. Nah, kita pakai jenis atau rumus yang kedua, 12 kali E kali I per L pangkat 3. Oke, kita jabarkan dulu parameter-parameter yang telah diketahui.
Yang pertama ada modulus elastisitas beton E sama dengan 200.000 kg per cm kuadrat, kita jadikan kilogram per meter kuadrat. Kita samakan dahulu semua satuannya menjadi meter. Yang kedua, kita hitung momen inersia kolom. Tadi kolomnya dimensi 50 kali 50 cm. Momen inersia kolom berarti 1/12 kali B kali H pangkat 3. Nah, kita masukkan ke dalam rumus, didapat momen inersia kolom sebesar 0,0052 meter pangkat 4. Lalu kita hitung kekakuan untuk satu kolom. Nah, karena tadi tipe pilarnya adalah monolit, maka untuk menentukan kekakuan satu kolom, rumusnya 12 kali E kali I per L pangkat 3. Kita masukkan nilai E-nya, kemudian nilai I momen inersianya, dan L adalah tinggi kolom atau pilarnya tadi 8. Nah, didapat kekakuan satu kolom sebesar 243.750 kg per meter. Selanjutnya, karena tadi ada 3 kolom, jadi kita kalikan 3. Nilai kekakuan untuk 3 kolom sama dengan 731.250 kg per meter. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ini masih sama, menentukan kekakuan jembatan. Diketahui suatu pilar jembatan dengan satu buah pilar berukuran 80 x 50 cm terjepit pada pondasi dan terletak bebas pada ujung atas atau cantilever dengan tinggi pilar L sama dengan 8 meter. Kemudian modulus elastisitas bahan beton E sama dengan 200.000 kg per cm kuadrat. Oke, kita disuruh menentukan kekakuan jembatan, maka karena dia pilarnya cantilever, maka kita pakai rumus yang pertama. 3 dikali E kali I per L pangkat 3. Sama seperti contoh soal yang pertama, kita jabarkan terlebih dahulu parameter yang sudah diketahui. Ada modulus elastisitas, E-nya 200.000 kg per cm kuadrat, kita jadikan kilogram per meter kuadrat. Kemudian kita hitung momen inersia kolom, rumusnya sama, 1/12 BH pangkat 3, B-nya 0,5, H-nya 0,8. Didapat momen inersia kolom 0,0213 meter pangkat 4. Kemudian kita hitung kekakuan satu kolom. Nah, karena tadi dia pilarnya cantilever, maka rumus yang kita pakai adalah rumus yang pertama. K sama dengan 3 kali E kali I per L pangkat 3. E-nya sudah diketahui, I-nya juga sudah kita hitung, L adalah tinggi pilar atau kolom, besarnya 8. Didapat kekakuan satu kolom sebesar 249.609 kg per meter. Nah, karena tadi jumlah pilarnya hanya 1, maka kekakuannya hanya satu kolom. Jadi hasil kekakuan satu kolom adalah 249.609 kg per meter. Contoh selanjutnya adalah menentukan periode alami jembatan. Nah, kalau dua soal tadi adalah menentukan kekakuan jembatan, nah ini untuk menentukan periode alami jembatan. Nah, hitung periode alami suatu jembatan dengan panjang 80 meter, memiliki pilar terjepit monolit yang terdiri dari 2 buah kolom beton bertulang berukuran 60 x 60 cm. Balok kepala berukuran 60 x 50 cm dengan tinggi bersih kolom pilar 7 meter. Total W 220.000 ton. Berat jenis beton 2,5 ton per meter pangkat 3, serta modulus elastisitas beton 200.000 kg per cm kuadrat. Nah, untuk mencari periode alami jembatan, langkah pertama kita hitung kekakuan pilar jembatan. Sama seperti dua soal sebelumnya, kita jabarkan terlebih dahulu parameter-parameter yang sudah diketahui di soal. Yang pertama ada modulus elastisitas. Yang kedua, momen inersia kolom 1/12 kali B H pangkat 3.
kolomnya tadi dimensinya 60 kali 60, berarti 1/12 kali 0,6 kali 0,6 pangkat 3. Didapat momen inersia kolom 0,0108 meter pangkat 4. Lalu kita hitung kekakuan satu kolom. Nah, karena tadi pilarnya adalah terjepit monolit, maka kita pakai rumus yang kedua. K sama dengan 12 kali E kali I per L pangkat 3. E-nya sudah ada, modulus elastisitas, I-nya sudah kita hitung, momen inersia kolom 0,0108 meter pangkat 4, L-nya tinggi bersih kolom 7, berarti 7 pangkat 3, didapat nilai K-nya 755.685 kg per meter. Nah, karena tadi pilar terjepit monolit terdiri dari 2 buah kolom, maka kita kalikan 2. Jadi kekakuan 2 kolom sama dengan K sama dengan 2 kali 755.685 didapat 1.511.370 kg per meter. Nah, itu adalah kekakuan untuk 2 kolom. Selanjutnya kita baru bisa menghitung periode alami jembatan. Tadi rumus di awal T sama dengan 2pi kali akar W per G kali K. 2 dikali pi 3,14 dikali akar W, W-nya di soal sudah diketahui 220.000 dibagi G, G-nya gravitasi 9,8, K-nya tadi kekakuan 2 kolom. Nah, didapat waktu getar jembatan 0,76 detik. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa periode alami jembatan ini menentukan untuk menghitung gaya gempa pada jembatan. Nah, nilai T tadi ini dipakai untuk menghitung CSM. CSM ini adalah koefisien respon gempa elastis. Nah, nilai CSM ini didapat dengan membandingkan. Nah, jika periode alami tadi lebih kecil dari T0, nah T0 ini kan sudah kita dapat waktu kita belajar spektra desain ya di pertemuan awal. Nah, jadi jika nilai periode alami ini lebih kecil dari T0, maka nilai koefisien respon gempa elastis atau CSM rumusnya SDS min AS dikali T per T0 plus AS. Nah, untuk yang kedua, jika periode alami lebih besar atau sama dengan T0 dan lebih kecil atau sama dengan TS, maka koefisien respon gempa elastis adalah sama dengan nilai SDS. Nah, untuk kondisi yang ketiga, jika periode alami yang telah kita hitung tadi lebih besar dari nilai TS-nya, maka koefisien respon gempa elastis atau CSM didapat dengan rumus SD1 per T. Nah, ini ya, jadi fungsi pentingnya menghitung periode alami jembatan ini karena nanti menentukan untuk langkah selanjutnya menghitung gaya gempa pada jembatan. Nah, gaya gempa pada jembatan ini dipengaruhi oleh koefisien respon gempa elastis atau CSM. Jadi dari pertemuan awal sampai hari ini saling berkaitan ya nanti perhitungannya. Oke, untuk materi hari ini saya cukupkan untuk menghitung periode alami jembatan. Untuk minggu depan kita masuk ke perhitungan gaya gempa pada jembatan. Nah, kita hitung nilai gaya gempa dari koefisien respon gempa elastis ini tadi, CSM ini. Oke, jika ada yang belum jelas dan ada yang ingin ditanyakan, bisa chat pribadi ke saya by WA atau bisa post pertanyaan di kolom terjawab yang sudah saya sediakan di Kulon. Selanjutnya kalian bisa belajar dengan mengerjakan latihan soal yang sudah saya sediakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.